Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita bertemu secara virtual. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari latihan kemarin, latihan sebelum kita melakukan penilaian tengah semester. Jadi soal-soal yang kemarin telah kalian kerjakan dan hasilnya alhamdulillah sudah banyak yang mencapai nilai di atas rata-rata atau nilai KKM, tapi ada beberapa siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah rata-rata, yaitu di bawah 80. Untuk itu sekarang akan kita bahas bersama tentang soal yang kemarin. Ini ada beberapa nomor yang tingkat kesalahannya mencapai di atas 20% siswa. Nah, kita bahas bersama-sama. Ya, untuk soal yang pertama ini yaitu tentang anggota ASEAN yang terakhir, yaitu soalnya negara ke-10 yang bergabung dengan ASEAN adalah negara mana? Ini hampir banyak yang terkecoh dengan pilihan yang ada. Perlu kalian ketahui urutan-urutan negara yang bergabung ke negara ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu anggota ASEAN. Yang kedua Malaysia pada tanggal 8 Agustus, Singapura pada tanggal 8 Agustus, Thailand 8 Agustus, dan Filipina 8 Agustus. Kelima negara ini merupakan negara pendiri ASEAN. Jadi mereka itu negara yang pertama kali gabung. Jadi yang negara pertama kali gabung ke ASEAN itu 5 negara. Itu 5 negara pendiri ASEAN itu tersendiri. Untuk yang berikutnya, yang keenam, Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos pada tanggal 23 Juli 1997. Nah, di jawaban kalian banyak yang menjawab negara Laos sebagai negara ke-10 yang masuk ke ASEAN. Padahal Laos ini negara ke-8 yang masuk ke ASEAN. Yang ke-9 Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang ke-10 yaitu negara Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Jadi jawaban yang tepat yaitu Kamboja untuk negara ASEAN terakhir atau yang ke-10. Jadi jawabannya adalah Kamboja. Soal kedua yang banyak ditemukan kesalahan dari kalian dalam menjawab soal latihan yaitu pesta olahraga di kawasan ASEAN dinamakan apa? Ini kita bahas satu-satu di opsi yang ada. Untuk yang AFF adalah Federasi Sepak Bola atau yang sering disingkat AFF itu sendiri, yaitu Federasi Sepak Bola bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia yang terdiri dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi AFF itu adalah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Oke, sudah ya, jawabannya sudah dapat dipastikan tidak benar. Yang kedua yaitu Asian Games. Asian Games adalah pesta olahraga Asia yang diikuti oleh negara-negara Asia. Olahraga ini memiliki cabang olahraga yang beraneka ragam. Asian Games ini diselenggarakan oleh Dewan Olimpiade Asia. Oke, dari jawaban atau pengertian Asian Games ini sudah tidak masuk pada soal di atas. Soalnya tadi pesta olahraga di kawasan ASEAN dinamakan apa? Yang berikutnya yaitu AFC. AFC adalah Konfederasi Sepak Bola Asia yang beranggotakan negara-negara Asia. Jadi AFC ini PSSI-nya Asia. Jadi PSSI yang mengurusi sepak bola se-Asia. Jadi negara-negara yang ada di Asia. Juga tidak masuk pada jawaban ini. Berarti jawabannya adalah SEA Games. SEA Games itu apa anak-anak? Jadi SEA Games itu adalah pesta olahraga Asia Tenggara atau biasa disingkat SEA Games. Ajang multi olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan negara Asia Tenggara atau negara anggota ASEAN itu. Jadi kalau ada soal lagi pesta olahraga di kawasan ASEAN dinamakan SEA Games. Jawabannya adalah SEA Games. Untuk soal berikutnya yang banyak ditemukan kesalahan jawaban yaitu soalnya saya bacakan.
Tujuan kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang politik dan keamanan adalah, jawaban yang tepat adalah apa yuk? Ya, jawabannya yang kita bahas paling akhir. Sekarang kita rinci jawaban yang ada di opsi ini satu persatu. Untuk jawaban yang A yaitu meningkatkan investasi di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan investasi ini berhubungan dengan ekonomi, jadi tidak masuk dalam bidang politik dan keamanan. Sedangkan yang B, meningkatkan daya saing di kawasan Asia Tenggara. Ini bukan termasuk dalam bidang politik dan keamanan. Daya saing di kawasan Asia Tenggara merupakan bukan tujuan kerjasama negara-negara ASEAN. Jadi kalau kerjasama itu berarti yang mempermudah, memperlancar, pokoknya yang positif-positif. Sedangkan kalau daya saing kan hubungannya negatif, apalagi daya saing antar negara Asia Tenggara. Beda lagi kalau meningkatkan daya saing Asia Tenggara di kawasan Asia, itu berarti satu kesatuan ASEAN atau Asia Tenggara untuk bersaing di kawasan yang lebih besar, yaitu kawasan Asia. Itu beda lagi, tapi ini cuma meningkatkan daya saing di kawasan Asia Tenggara, berarti tidak cocok dengan soalnya. Untuk yang C, menggalang kekuatan militer. Kekuatan militer ini identik dengan keamanan. Jadi kalau jawabannya menggalang kekuatan militer, hubungannya dengan bidang keamanan saja. Ini memang ada di soal, ada kata kuncinya dalam bidang politik dan keamanan, tapi yang diminta dua, bidang politik dan keamanan. Sedangkan yang jawaban C ini hanya satu, yaitu bidang keamanan saja. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas itu ya termasuk keamanan juga terhubung sama bidang politik, bagaimana kebijakan suatu negara, lalu keamanan dari negara tersebut bagaimana. Kalau negara tersebut aman, stabilitasnya akan terjaga. Kalau politiknya stabil, otomatis negara tersebut juga akan terjaga. Jadi jawaban yang cocok adalah yang D, yaitu menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk yang pertanyaan ini, yaitu pertanyaan yang paling banyak kalian tanyakan di WA Group, dan ada beberapa yang menanyakannya langsung WA pribadi ke saya, yaitu pertanyaan 5 negara pendiri ASEAN adalah. Sebelumnya kita bahas tentang sejarah singkat ASEAN. Berdirinya ASEAN ini diawali dari pertemuan 5 menteri luar negara, maksud saya 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN ini termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga dengan Deklarasi ASEAN. Kelima negara pendiri ASEAN adalah, yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua yaitu Malaysia. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga yaitu Singapura, diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam, atau yang biasa sering muncul kalian dengar yaitu S. Rajaratnam, yaitu Menteri Luar Negeri Singapura. Keempat yaitu Filipina, diwakili oleh Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan Thailand, Tanat Koman, yang juga sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Jadi kelima negara pendiri ASEAN yaitu yang pertama Indonesia, 2 Malaysia, 3 Singapura, 4 Filipina, dan kelima Thailand. Ingat-ingat, nanti barangkali keluar di ulangan tengah semester kalian sudah memahaminya. Jangan lupa ya. Ya, anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat atau pembahasan singkat tentang uji kompetensi kemarin atau soal latihan yang saya berikan sebagai bentuk latihan kalian sebelum mengerjakan atau menghadapi penilaian tengah semester. Semoga apa yang kalian pelajari mendapatkan barokah dan kalian mendapatkan hasil yang terbaik ketika mengerjakan penilaian tengah semester. Sekian yang bisa kita bahas hari ini.
Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan ditanyakan pada WA grup kelas masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas. Dan jangan lupa kalian tetap belajar yang serius. Habis ini penilaian tengah semester, semoga tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 80. Oke, saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.